Indah sekali, ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua musisi kita atas penampilan yang indah dari lagu tentang Yerusalem. Dan bagi mereka yang memimpin musik, nyanyian pujian, kami juga mengucapkan terima kasih. Dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Dan merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk datang dan bergabung dengan Anda di sini pada sore yang indah ini di Northeastern Maine. Saya membawa salam dari istri saya dan keluarga kami, dan gereja asal saya, Gereja Advent Village di Berrien Springs, dan merupakan sukacita dan kehormatan bagi saya untuk datang dan berbagi dengan Anda pada sore hari ini akan apa yang telah Allah taruh di dalam hati saya. Jadi ketika saya diminta untuk datang ke sini, ke Caribou, saya berpikir apa yang akan saya khotbahkan, dan sebenarnya saya memiliki banyak jadwal berbicara sepanjang tahun ini. Dan ketika Anda mengalami ini, Anda berkata, "Oh Tuhan, apa yang akan saya bicarakan?" Dan kemudian Anda meminta Tuhan untuk memberikan sebuah topik. Kemudian ketika Tuhan memberi sebuah topik, kau berkata, "Tidak Tuhan, aku tak ingin membicarakannya." Dan begitulah cara kerjanya. Dan jauh lebih baik jika kalian berkata, "Bisakah Anda datang dan berkhotbah tentang buah roh atau semacamnya?" Karena dengan begitu, itulah yang harus saya bicarakan dan itulah yang akan saya persiapkan. Tapi ketika dikatakan 4 atau 5 khotbah, Anda harus lebih banyak berdoa tentang hal itu dan berkata, "Tuhan, apa yang akan saya bicarakan?" Jadi ini adalah seri 4 bagian. Kita akan mengakhiri pada malam Sabat dengan berbicara tentang Allah sebagai pihak yang menceraikan. Jadi, bagi Anda yang pernah mengalami trauma perceraian, ini adalah khotbah untuk Anda. Dan bagi Anda yang sebagai mempelai wanita Kristus, sekarang telah bertunangan dengan mempelai laki-laki surgawi yang sedang menantikan perjamuan kawin anak domba, malam Sabat ini akan dibahas bagi Anda. Pada hari Sabat pagi, saya akan berbicara tentang rahasia kesalehan dan rahasia kedurhakaan dalam kitab suci. Saya akan berbicara tentang kebangkitan antikristus, apa atau siapakah antikristus itu. Dan saya akan berbicara tentang gerakan ekumenis seperti yang telah dibahas, bukan oleh umat Advent, tetapi oleh Vatikan II dalam pernyataan resmi Gereja Katolik mengenai pertanyaan tentang gerakan ekumenis dan bagaimana hal itu berhubungan dengan kita sebagai orang Advent. Besok saya akan berbicara tentang konsekuensi dari apa yang akan saya bicarakan sore ini. Saya ingin mendahului ini dengan membuat beberapa komentar di sini. Saya tidak membahas keamanan atau keampuhan pengobatan vaksin atau apapun yang dilakukan seseorang dalam 4 tahun terakhir. Saya tidak membahas keamanan atau kemanjuran, saya juga tidak mengatakan apapun tentang kondisi spiritual mereka yang menerima atau tidak menerimanya. Kita semua adalah saudara dan saudari di dalam Kristus. Kita semua dapat memiliki nama kita dituliskan oleh kasih karunia Allah di dalam kitab kehidupan anak domba. Kita di sini bukan untuk mendiskusikan apakah menerimanya atau tidak menerimanya merupakan suatu kegagalan moral atau tidak, oke? Jadi, jika Anda telah minum obat tertentu atau tidak, itu tidak menjadi perhatian bagi saya. Yang lebih saya khawatirkan adalah dampak yang ditimbulkannya karena akan ada lebih banyak mandat yang akan diberlakukan. Dan jika Anda melihat berita, kita telah memberikan pemerintah lebih dari 170 juta dolar kepada Moderna untuk memproduksi vaksin mRNA untuk flu burung. Sistem pengkodean rumah sakit telah diubah untuk memungkinkan suntikan vaksin mRNA baru di bawah otorisasi penggunaan darurat yang baru dikeluarkan. Saya mendapat panggilan dari seorang dokter yang sangat senior di sebuah dewan besar minggu ini, berdiskusi dengan saya dan dia telah melakukan semua pengobatan, berdiskusi dengan saya tentang bagaimana dia melihat prosedur yang diterapkan dalam sistem rumah sakit di Amerika untuk menghadapi pandemi berikutnya. Jadi kita tahu bahwa akan ada lebih banyak mandat yang akan diberlakukan. Dan inilah saatnya bagi kita untuk merenung dan menarik napas. Dan saat yang damai dan tenang di sini di Maine untuk bertanya pada diri kita sendiri beberapa pertanyaan yang sangat mendalam. Jadi saya beri judul ini, seri ini disebut Broken Bride. Ini adalah bagian kedua, saya rasa bagian pertama besok pada hari Sabat pagi, dan bagian 4 di Sabat malam, dan bagian 3 pada besok malam. Jadi jika Anda dapat mengingatnya, puji Tuhan. Ini hanya sebuah tes pengetahuan Anda. Kita akan mulai dengan bagian kedua sebelum masuk ke bagian pertama nanti pada hari Sabat. Jadi sebelum kita mulai, mari kita menundukkan kepala dan memohon kehadiran Roh Kudus. Bapak Surgawi, saat ini kami datang ke hadirat-Mu di sini sebagai umat-Mu. Tuhan, kami datang sebagai domba-domba di padang rumput-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu, gembala yang baik, satu-satunya gembala yang ingin kami ikuti. Dan Bapa, kami ingin mendengar Engkau berbicara hari ini. Tuhan, saat kami menjalani pertemuan perkemahan ini dan mempelajari presentasi-presentasi ini, Bapak, siapapun yang sedang presentasi di depan, kami hanya meminta agar Roh Kudus-Mu yang berbicara. Tuhan, saya meminta agar hati dan pikiran kami terbuka pada keyakinan hati nurani kami tentang bagaimana dan di mana Engkau menghendaki kami hidup. Bapak, saya meminta agar ketika saya berbicara hari ini, saya juga mendengarkan Roh Kudus-Mu. Saya berdoa agar kata-kata yang saya bagikan berasal dari takhta kasih karunia-Mu. Dan Bapa,
Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini dan besok dan pada hari Sabat berguna bagi pembangunan tubuh Kristus. Tuhan, kami tahu kami hidup di masa-masa penting ketika keputusan-keputusan sulit akan menimpa kami masing-masing. Tuhan, kami tahu akan tiba saatnya ketika kami mencari dengan sia-sia untuk menemukan wajah yang ramah. Bapak, kami tahu bahwa kami akan tiba pada suatu masa ketika pemerintah akan berpikir untuk memusnahkan para pengikut Yesus Kristus yang sejati. Tuhan, kami tahu hal-hal ini akan terjadi. Jadi selagi kami memiliki masa damai dan tenang ini, Bapak, semoga kami menyimpan cadangan rohani yang cukup dan semoga kami menanamkan akar iman yang lebih dalam sehingga di dalam krisis terakhir itu, ketika kegelapan penganiayaan semakin bertambah, terang dari kesaksian kami akan bersinar semakin terang dan semakin terang. Oh Tuhan, saya berdoa agar berkat-Mu turun bagi saya saat saya berbicara dan bagi mereka yang berkumpul di sini, yang hadir di sini di pertemuan Kemah Karibu. Bapak, bagi mereka juga yang menonton secara online, saya berdoa agar internet tetap terhubung dan mereka akan diberkati ketika mendengarkan firman ini. Dalam nama Yesus dengan rendah hati saya memohon, amin. Oke, jadi inilah pembahasan kita hari ini dan saya berharap ini bisa berfungsi. Kita sudah memulai dengan awal yang baik. Ini sudah dinyalakan. Dan saya selalu memberitahu orang-orang tentang pembahasan yang akan kita lakukan sehingga Anda dapat memeriksanya saat kita membahasnya. Ini sama sekali tidak berfungsi. Bisakah saya meminta seseorang untuk bantu saya di sini dan kemudian kita bisa, jika tidak berfungsi, seseorang bisa bantu menekan tombolnya. Oke, jadi saya membuat kanal YouTube beberapa minggu yang lalu. Saya memiliki total keseluruhan 38 subscriber yang mengguncang dunia internet hingga ke intinya. Alasan saya membuatnya adalah karena kita sekarang banyak menjumpai video palsu yang direkayasa. Saya berada di ASI beberapa minggu yang lalu dan saya belajar tentang AI. Dan saya belajar bahwa saya bisa membuat avatar diri saya sendiri agar terlihat dan terdengar seperti saya dalam waktu sekitar 10 menit. Ini sangat-sangat efektif. Dan yang perlu saya lakukan hanyalah menarik dan meletakkan dokumen Word ke aplikasi secara online, lalu saya mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Dan saya menyadari ini adalah teknologi luar biasa yang sekarang ada di luar sana. Jadi saya berpikir lebih baik saya membuat YouTube saya sendiri, sehingga jika orang ingin melihat saya yang asli, bukan saya yang avatar, Anda bisa ke kanal tersebut. Nama kanalnya Conrad Fine. Saya ingin mengundang Anda untuk berlangganan. Ini tidak dimonetisasi. Saya tidak menghasilkan uang dari ini. Dan jika Anda ingin melihat video saya mencoba yang terbaik untuk memasangnya di situs tersebut. Slide berikutnya. Jadi pembahasan kita hari ini, kita akan membahas pengenalan dasar, karena sebagian dari Anda tahu latar belakangnya, sebagian lagi tidak. Saya ingin mengatur konteksnya, kita akan melihat tujuan awal dari General Conference, mengapa General Conference ini dibentuk pada tahun 1863. Kita akan melihat konstitusi asli dan apa tujuan para anggota gereja Advent pada saat itu. Kita akan melihat masalah batas-batas administratif. Karena setiap kali ada yang mengatakan kepada Anda, itu adalah masalah administratif dan kami menanganinya secara administratif. Itu terdengar bisa dipercaya, tapi tidak ada yang tahu apa sebenarnya masalah administratif itu. Jadi saya pikir kita akan membahas apa yang dimaksud dengan masalah administratif. Dan adakah batasan-batasan untuk masalah administratif yang bisa diurus oleh administrator. Kemudian kita akan melihat lebih detail tentang klaim atas otoritas administratif sebelum kita sampai pada kesimpulan kita hari ini. Anda mungkin bertanya, kenapa membahas hal ini? Karena akan ada lebih banyak mandat yang akan terjadi. Yang kedua, bahwa saya ingin tahu, dan Anda ingin tahu bahwa kita sebagai anggota gereja tidak akan menjadi korban dalam putaran mandat berikutnya. Terlalu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan karir, kehilangan pendidikan, dipecat setelah baru saja menyelesaikan perguruan tinggi Advent dari pekerjaan Advent, kalah dalam perebutan hak asuh anak, dan sebagainya, dan sebagainya. Karena para pemberi kerja di seluruh dunia menggunakan pernyataan General Conference untuk melawan mereka, dan kita ingin hal ini tidak akan terjadi lagi. Jadi saya angkat bicara, bukan karena ingin mengungkit-ungkit luka masa lalu, tapi karena kita tahu bahwa ini akan terjadi lagi, dan kita harus siap untuk itu. Jadi dalam hal pendahuluan, slide berikutnya. Di sini saya akan menunjukkan pernyataan tahun 2015. Terima kasih banyak Dr. Wayne. Oke, terima kasih. Baiklah, begitu. Baiklah, ini dia. Jadi pada tahun 2015, bagi Anda yang belum tahu, ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh General Conference ADCOM. Dan jika Anda melihat pernyataan-pernyataan ini, lebih dari 50 pernyataan telah dikeluarkan sejak tahun 1980. Anda akan melihat bahwa pernyataan-pernyataan tersebut dikeluarkan dengan semakin teratur, dan jumlah orang yang terlibat merancang pernyataan-pernyataan ini semakin sedikit dan semakin sedikit. Dan seperti halnya pertumbuhan administratif negara di Amerika Serikat, sejak kasus Chevron di awal 1980-an, badan-badan administratif pada dasarnya memiliki wewenang untuk membuat hukum yang independen dari Kongres.
Jadi apa yang terjadi dengan General Conference kita selama 50 tahun terakhir adalah bahwa Adcom GC dan para pengurusnya telah merasakan kemampuan untuk terus mengeluarkan lebih banyak pernyataan yang mendefinisikan teologi normatif bagi umat Advent tanpa masukan dari para anggota sama sekali. Maka pernyataan ini dikeluarkan pada tahun 2015 dan berbunyi demikian, Gereja Masehi Advent hari ke-7 memberikan penekanan yang kuat pada kesehatan dan kesejahteraan. Penekanan kesehatan Advent didasarkan pada wahyu Alkitab, tulisan yang diilhami oleh E.G. White, salah satu pendiri gereja, dan literatur ilmiah yang telah ditelaah oleh rekan sejawat. Oleh karena itu, kami mendorong vaksinasi, imunisasi yang bertanggung jawab, dan tidak memiliki alasan berdasarkan agama atau kepercayaan untuk melarang para pemeluknya dalam program imunisasi protektif dan preventif. Kami menghargai kesehatan dan keselamatan populasi yang mencakup kekebalan kelompok, pemeliharaan kekebalan kelompok. Dan yang berwarna merah adalah kalimat terakhir mengatakan, kami bukan hati nurani anggota gereja secara individu dan mengakui pilihan-pilihan individu. Ini dilakukan oleh individu. Pilihan untuk tidak diimunisasi bukanlah dan tidak boleh dilihat sebagai dogma atau doktrin gereja Masehi Advent hari ke-7. Jadi itu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Adcom pada tahun 2015 yang pada dasarnya dikatakan bahwa umat Advent sebagai sebuah badan tidak memiliki keberatan teologis terhadap vaksinasi. Menarik bagi saya bahwa mereka menyelipkan fakta bahwa pekabaran kesehatan didasarkan pada literatur ilmiah yang telah ditinjau oleh rekan sejawat. Nah, literatur ilmiah yang telah ditelaah rekan sejawat didasarkan pada model ilmiah mengesampingkan anggapan yang bersifat praduga, a priori, yaitu kemungkinan akan keberadaan Tuhan. Jadi, mengapa kita menyertakan literatur ilmiah yang telah ditelaah oleh rekan sejawat sebagai dasar dari pekabaran kesehatan kita? Ketika literatur semacam itu menyangkal kemungkinan adanya buah Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus yang mengubah, tidak dapat saya pahami. Literatur ilmiah yang telah ditelaah oleh rekan sejawat adalah sepenuhnya ateis dalam pandangan dunia yang mendasar. Dan mengapa kita memilih ateisme yang menginformasikan pekabaran kesehatan? Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak saya. Literatur ilmiah yang telah ditelaah sejawat ini mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tak ada kelahiran dari seorang perawan, tak ada kedatangan yang kedua kali, tak ada penciptaan dalam 7 hari. Jadi mengapa kita mengatakan bahwa literatur ilmiah yang telah ditelaah sejawat adalah sumber otoritas bagi kita? Itu adalah hal yang konyol. Kemudian di malam hari pada tanggal 21 Oktober, pernyataan ini keluar. Oh, saya mengalami banyak masalah dengan gadget ini hari ini. Oh, baiklah. Terima kasih saudari. Berikutnya tolong. Kita mengalami beberapa masalah teknis di sini. Baiklah, dan kita lanjut. Jadi pernyataan penegasan kembali keluar pada bulan Oktober tahun 2021. Presiden Biden menandatangani perintah mandat vaksin pada 9 September 2021. Dan sebagai tanggapan, Gereja Advent mengeluarkan pernyataan ini di sini yang mengatakan ini adalah halaman 1, ini adalah bagian daripadanya. Yang mengatakan karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan kita adalah anak-anak Allah karena penciptaan dan penebusan, kita harus secara pribadi mencari kehendak Tuhan tentang vaksinasi COVID-19. Ini adalah masalah pilihan pribadi. Kami sangat yakin bahwa dalam hal keyakinan pribadi kita harus dibimbing oleh firman Allah, hati nurani kita, dan memberikan penilaian. Jadi, apakah pilihan untuk divaksinasi atau tidak ialah masalah hati nurani, ya atau tidak? Apakah gereja mengakui hal itu, ya atau tidak? Ya, benar. Jadi, semua orang mengatakan bahwa ini adalah masalah medis dan bukan masalah hati nurani atau masalah kebebasan beragama. Gereja sebenarnya mengakui bahwa bagaimana Anda memperlakukan bait suci tubuh Anda adalah masalah hati nurani. Pernyataan ini dilanjutkan pada halaman kedua, dan ini adalah satu kalimat yang berhubungan dengan mandat. Jadi secara umum, vaksinasi adalah masalah hati nurani. Itu adalah antara Anda dan Roh Kudus. Tetapi kemudian ketika menyangkut mandat, gereja mengatakan ini. Gereja Advent dalam konsultasi dengan pelayanan kesehatan dan Departemen Urusan Publik dan Kebebasan Beragama dari General Conference, yakin bahwa program vaksinasi yang dilakukan adalah penting untuk keselamatan dan kesehatan para anggota dan masyarakat luas. Jadi dalam kalimat ini, gereja menganggap dapat membaca hati dan pikiran orang-orang seperti Fauci dan memahami motivasinya. Hanya Tuhan yang dapat membaca hati. Jika kita mendasarkan sebuah pernyataan pada kemampuan kita untuk mengetahui maksud dari industri yang mungkin paling korup di Amerika, oleh kompleks biofarmasi kita, maka kita akan memiliki masalah. Oleh karena itu, inilah kesimpulannya. Klaim Departemen Kebebasan Beragama tidak digunakan secara tepat dalam menolak mandat pemerintah, atau program pekerja yang dirancang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan komunitas mereka. Jadi di halaman 1, vaksinasi adalah masalah hati nurani antara Anda dan Roh Kudus. Tetapi di halaman 2, ada peringatan yang mengatakan, segera setelah pemerintah federal atau CDC mengeluarkan mandat, maka Roh Kudus tidak dapat lagi memberikan alasan untuk menolaknya. Roh Kudus dikesampingkan. Dan kita memiliki hak untuk mengatakan bahwa ketika tidak ada mandat, itu adalah antara Anda dan Tuhan. Tetapi ketika ada mandat,
maka Tuhan harus dikesampingkan dan Anda harus mendengarkan perkataan pemerintah. Jadi dalam pernyataan ini, General Conference secara sepihak mengasumsikan hak untuk menentukan kepercayaan denominasi atas nama setiap orang Advent di seluruh dunia. Mereka mengasumsikan otoritas untuk mengesampingkan keyakinan Roh Kudus atas setiap orang Advent di seluruh dunia, menyebabkan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa bagi umat Advent di seluruh dunia. Pada sesi General Conference tahun 2022, ada sebuah mosi yang dibuat untuk menambahkan pertanyaan tentang pernyataan vaksin ke dalam agenda rapat. Dan Penatua Wilson, Ketua General Conference, berdiri untuk menggagalkan mosi tersebut, dan inilah yang dia katakan. Sebagian dari Anda sudah tidak asing lagi dengan video ini di sini. Yang hadir langsung dan online sehubungan dengan masalah yang telah diangkat oleh seorang delegasi mengenai vaksinasi. Karena ini telah diangkat, maka cukup adil bagi kami untuk memberikan suara mengenai hal itu. Tapi saya ingin sangat mendesak dan saya mendapat persetujuan dan kesepakatan dari rekan saya Ayrton Kohler, rekan saya yang lain Paul Douglas, bahwa kami bersatu dalam meminta badan ini untuk tidak memasukkan masalah itu ke dalam agenda karena alasan-alasan yang sudah disampaikan oleh ketua kita. Pertama-tama, ini bukan merupakan butir anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kedua, ini bukan butir pedoman gereja. Ketiga, ini bukan butir kepercayaan mendasar. Nah, mungkin ada individu yang tidak setuju dengan saya dan yang lain dengan mengatakan bahwa itu adalah hak asasi saya untuk dapat membuat pilihan. Apakah saya ingin menerima vaksinasi, sebuah vaksinasi, beberapa vaksinasi, atau tidak? Dan General Conference sangat berpegang teguh pada posisi bahwa setiap orang harus mengambil keputusannya sendiri. General Conference telah membuat sebuah pernyataan mengenai vaksinasi. Bahkan saya harus mengatakan kepada Anda bahwa negara tempat saya melayani selama hampir 9 tahun di Afrika Barat, saya tidak akan bisa melayani di sana jika saya tidak memiliki vaksinasi tertentu. Bahkan mungkin ada sekitar 15 negara di Afrika dan mungkin di tempat lain dengan vaksinasi tunggal yang bahkan tidak bisa Anda masuki. Jadi perdebatan ini bisa mengandung berbagai macam konsekuensi. Hal ini menjadi sangat akut dengan adanya pandemi COVID-19 baru-baru ini. Dan vaksinasi yang dikembangkan yang tidak persis seperti vaksinasi lainnya, tetapi merupakan vaksinasi. Jadi tergantung pada vaksinasi apa yang Anda bicarakan, tanggapan apa yang diberikan orang. Tetapi General Conference tidak mengamanatkan bahwa orang-orang harus melakukan vaksinasi. Ini memberi orang untuk memilih. Jadi daripada kita terlibat dalam sesuatu yang bukan merupakan agenda General Conference, itu adalah hal yang bersifat administratif. Hal ini telah ditangani. Beberapa orang tidak menyukai cara penanganannya, itu adalah hak mereka. Tetapi daripada kita terlibat dalam sesuatu yang bukan merupakan bahan diskusi sesi General Conference, kami dengan hormat, baik hati, dan dengan penuh tekad meminta Anda, para delegasi, untuk memberikan suara tidak untuk menempatkan hal ini sebagai sebuah agenda. Terima kasih. Ini ada di tangan Anda.
Baiklah, itulah yang dikatakan oleh Presiden JC. Vaksin yang dia maksud adalah vaksin yang ada di Afrika, yaitu vaksinasi demam kuning. Itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Itu bukan membandingkan apel dengan apel. Jadi, dalam pernyataan tersebut, pada dasarnya, ia menyesatkan para delegasi untuk percaya bahwa pernyataan pandemi tidak boleh ditambahkan ke dalam agenda. Karena hal itu tidak melibatkan amandemen konstitusi, anggaran rumah tangga, buku pedoman gereja, atau kepercayaan mendasar. Dia sedang menyesatkan umat gereja Advent sedunia pada saat itu. Dan saya mengatakannya secara eksplisit. Beberapa pengacara telah melihat hal itu. Teks tersebut dibagikan kepada General Conference dan video 2 atau 3 minggu sebelum dipublikasikan secara online dan mereka tidak akan membahasnya. GC telah melakukan pembelaan hukum terhadap anggotanya sendiri karena mereka tahu bahwa mereka berada di posisi yang sulit. Mereka berada dalam posisi yang tidak dapat dipertahankan dalam menghadapi pertanyaan ini. Tetapi dalam pernyataan itu, Penatua Wilson, dia menyatakan hal ini. Dia berkata, daripada kita terlibat dalam sesuatu yang bukan merupakan agenda General Conference, yang mana hal ini menyesatkan, ia kemudian mengatakan bahwa hal itu adalah hal administratif yang telah ditangani. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan hal administratif? Bagaimana, siapa yang mendefinisikan apa itu butir administratif? Karena jika kita tidak tahu apa itu butir administratif, maka permainan seperti ini bisa terjadi lagi. Dan kita sebagai anggota perlu diberitahu, kita perlu cerdas tentang bagaimana gereja kita beroperasi di luar batas-batas jemaat lokal kita. Sehingga kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan kapan hal-hal itu sesuai dan kapan tidak sesuai. Jadi pertanyaannya adalah, apakah General Conference, ADCOM, memiliki otoritas administratif, apa mereka punya yurisdiksi atas apa yang Anda masukkan ke dalam tubuh Anda? Itulah pertanyaannya, itu yang akan kita bicarakan di sini. Mari kita lihat tujuan awal dari General Conference. Slide berikutnya. Jadi kita kembali ke tahun 1863, tanggal 3 Mei, Adventist Review dan Sabbath Herald. Jika Anda pergi ke Universitas Andrews, pergilah ke perpustakaan penelitian James White di bagian bawah, dan setelah Anda turun ke sana, Anda melihat di sepanjang rak-rak yang berdebu, dan di sana ada berkas-berkas tahun 1863 untuk Advent Review dan Sabbath Herald. Layak untuk pergi ke perpustakaan berdebu ini dan mencari tahu tentang hal ini. Karena mengetahui hal ini penting. Dan di sana Anda dapat melihat sendiri konstitusi asli dari General Conference yang dipilih oleh para delegasi yang bertemu pada tanggal 3 Mei 1863. Dan inilah yang Anda baca. Ini adalah catatan resmi pendirian gereja kita. Dan ini akan menjadi 5 menit rincian administratif. Tolong ikuti saya. Ini bukan hal yang paling menarik, tapi jika Anda bekerja di organisasi nirlaba atau Komite Executive Conference, Anda akan tahu bahwa banyak dari hal ini mirip dengan yang kita bahas hari ini. Kita akan mengutip. Dikatakan, Konstitusi General Conference dipilih oleh para delegasi dengan tujuan untuk menjamin persatuan dan efisiensi dalam kerja dan memajukan kepentingan umum dari perjuangan kebenaran masa kini dan menyempurnakan organisasi Masehi Advent hari ke-7. Kami, utusan dari beberapa konferensi negara bagian, dengan ini menyelenggarakan sebuah General Conference dan mengadopsi konstitusi berikut ini untuk penyelenggaraan konferensi tersebut. Pasal konferensi ini akan disebut Pasal 1 General Conference Masehi Advent hari ke-7. Pasal 2, pengurus konferensi ini terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan sebuah komite eksekutif yang terdiri dari 3 orang, di mana ketua adalah salah satunya. Bahasa Inggris di sana sungguh mengerikan. Pasal 3, tugas-tugas ketua dan sekretaris adalah seperti yang biasa dilakukan oleh para pejabat ini. Pasal 4, tugas bendahara adalah menerima dan membelanjakan dana di bawah arahan komite eksekutif dan menyimpan catatan tentang hal itu dan membuat laporan tentang hal itu pada pertemuan rutin konferensi. Pasal 5, bagian 1 adalah tugas komite eksekutif untuk melakukan pengawasan umum atas semua pekerjaan departemen dan memastikan bahwa semua itu didistribusikan dengan baik. Dan mereka harus melakukan pengawasan khusus atas semua pekerjaan misionaris dan sebagai dewan misionaris memiliki kuasa untuk memutuskan di mana tenaga kerja tersebut dibutuhkan dan siapa yang akan pergi untuk melakukan hal yang sama. Pasal 5, bagian 2, dana untuk operasional misionaris dapat diterima melalui sumbangan dari konferensi-konferensi negara bagian, gereja-gereja atau perorangan, dan komite diberi wewenang untuk meminta bantuan dana bila diperlukan. Pasal 5, ayat 3 sangat menarik, bukan? Oh, seseorang tolong katakan ya, oke. Oh, ini hal yang sangat menarik, baiklah. Ketika sebuah konferensi negara bagian menginginkan seorang pendeta yang berasal dari seorang pendeta yang tidak tinggal di dalam wilayah konferensi tersebut, permintaan mereka harus diajukan kepada Komite Eksekutif General Conference dan para pendeta yang dikirim oleh komite tersebut akan dipertimbangkan di bawah yurisdiksi Komite Conference dari negara bagian tersebut. Ini berarti sebuah konferensi dapat meminta seorang pendeta dari negara bagian lain dan hal ini harus melalui Komite Eksekutif General Conference. Itulah asal mula dari proses pemanggilan misionaris dan sistem permintaan pelayanan di dalam gereja.
dengan ketentuan poin pertama, bahwa jika pendeta tersebut menganggap komite tidak efisien atau tindakan mereka sejauh ini salah sehingga membuat pekerjaannya tidak efektif, ia dapat mengajukan banding kepada Komite Eksekutif General Conference agar tidak melakukan tindakan itu. Dengan syarat kedua, bahwa jika komite tersebut menganggap departemen tersebut tidak efisien, mereka dapat mengajukan banding kepada Komite General Conference yang akan memutuskan masalah pengaduan tersebut dan mengambil tindakan yang mereka anggap tepat. Oke, pasal 6 mengatakan ini. Setiap conference negara bagian berhak atas 1 utusan dalam General Conference dan 1 utusan tambahan untuk setiap 20 utusan dalam conference negara bagian. Utusan-utusan untuk General Conference dipilih oleh conference negara bagian atau komite mereka dengan ketentuan bahwa utusan-utusan untuk conference negara bagian tersebut dipilih menurut jumlah anggota. Setiap jemaat dengan jumlah anggota 20 orang atau kurang berhak atas 1 utusan dan 1 utusan untuk setiap tambahan 15 anggota. Pasal 7. Para pejabat akan memegang jabatan mereka untuk jangka waktu 1 tahun dan akan dipilih pada pertemuan rutin conference. Pasal 8 bagian 1, pertemuan rutin conference akan diadakan setiap tahun. Waktu dan tempat penyelenggaraan akan ditentukan oleh komite eksekutif yang olehnya pemberitahuan mengenai hal itu harus diberikan oleh peninjau. Pasal 8 bagian 2, rapat khusus dapat diadakan atas pilihan komite. Pasal 9, konstitusi ini dapat diubah atau ditambah dengan 2/3 suara delegasi yang hadir dalam pertemuan reguler dengan ketentuan bahwa setiap perubahan yang diusulkan harus dikomunikasikan kepada komite eksekutif dan pemberitahuan tentang hal itu diberikan oleh mereka dalam panggilan mereka untuk pertemuan conference. Dan itulah konstitusi asli dari General Conference. Dan yang perlu diperhatikan mengenai hal ini adalah bahwa konstitusi asli terutama berfokus pada fakta bahwa peran General Conference adalah untuk mengkoordinasikan penjangkauan misionaris. Itu adalah tugas mereka. Tugas mereka adalah jika satu conference menginginkan seorang pendeta dari conference lain, katakanlah Michigan membutuhkan seseorang dari Illinois, maka harus melalui Komite Eksekutif General Conference untuk menyetujuinya. Dan sampai batas tertentu hal itu masih terjadi, tetapi melalui mekanisme lain sekarang ini. Dan peran mereka yang lain adalah mengkoordinasi pekerjaan misionaris ke bagian-bagian dunia yang belum terjangkau, yang saat itu berada di luar timur tengah bagian atas dan beberapa bagian wilayah New England. Anda juga akan melihat bahwa tidak ada yang dikatakan dalam konstitusi asli tentang kebebasan hati nurani atau kebebasan beragama. Bahwa para anggota tidak pernah memberikan kepada General Conference pada awal berdirinya otoritas apapun atas kebebasan beragama atau kebebasan hati nurani. Itu sama sekali tidak ada. Itulah tujuan dari General Conference untuk mengkoordinasikan pekerjaan misionaris ke bagian-bagian dunia yang belum terjangkau. Sekarang, seiring berjalannya waktu, konstitusi itu telah berkembang. Tetapi satu-satunya pernyataan yang merujuk pada kebebasan beragama ditemukan dalam bagian PARL dari Manual Kebijakan Kerja General Conference. PARL adalah singkatan dari Public Affairs and Religious Liberty, yang menurut saya merupakan kombinasi departemen yang sangat mencolok dan aneh. Anda punya urusan agama, maksud saya urusan publik, yang berkata tolonglah bersikap baik kepada kami, dan kebebasan beragama, yang berkata kami tak peduli apa yang Anda katakan, kami akan mengikuti firman Tuhan, keduanya berada dalam departemen yang sama. Ini adalah cara yang aneh untuk menyatukan kedua hal itu. Dan bagaimanapun juga, di bagian PARL dari Kebijakan Kerja General Conference, kita memiliki pernyataan ini di sini, yang sudah tidak asing lagi bagi banyak orang Advent di seluruh dunia. Apa yang telah kita, para anggota, pilih selama bertahun-tahun adalah pernyataan ini, yang mengatakan penggunaan akan kekerasan dan paksaan tidak sesuai dengan kehidupan, martabat, dan agama yang otentik. Kebebasan beragama berhubungan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan, Sang Pencipta. Oleh karena itu, umat Advent memandang kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang paling utama, yang mendasari semua hak asasi manusia. Urusan publik dan kebebasan beragama, salah satu departemen inti gereja, didirikan untuk mempromosikan dan mempertahankan kebebasan beragama. Dengan penekanan khusus pada kebebasan yang paling intim, yaitu kebebasan hati nurani individu. Departemen ini bekerja untuk kebebasan beragama dari setiap anggota gereja. Jadi itulah satu-satunya pernyataan tentang kebebasan beragama dalam pedoman kebijakan kerja General Conference. Itulah yang dipilih oleh para perwakilan kita, para delegasi kita dalam sesi General Conference selama bertahun-tahun. Jadi kita dapat dengan aman berasumsi bahwa itu adalah maksud dari para delegasi pada tahun 1863 dan Nyonya White sendiri dan yang hadir, bahwa peran dan tujuan dari General Conference adalah untuk mengkoordinasikan pekerjaan misionaris ke daerah-daerah yang belum terjangkau di dunia. Tidak pernah menjadi maksud dari para delegasi atau Sister White agar General Conference memiliki yurisdiksi atas bagaimana para anggota memperlakukan tubuh mereka, atau bagaimana para anggota berhubungan dengan atasan mereka, atau bagaimana Roh Kudus dapat menginsafkan setiap anggota atas keputusan-keputusan pribadi. Sejak pembentukan GC pada tahun 1863, jika Anda melihat catatan-catatannya, administrasi GC, komite eksekutif, dan ADCOM tidak pernah diberi kewenangan oleh General Conference dalam sesi penuh untuk melakukan pembatasan, menyangkal atau membatasi kebebasan hati nurani setiap anggota. Sebaliknya, para anggota memilih agar para pegawai General Conference, administrasi, dan ADCOM harus mempertahankan kebebasan hati nurani bagi setiap anggota.
Itulah yang kita pilih, dan itulah yang tidak terjadi dalam 4 tahun terakhir. Yang terjadi justru sebaliknya. Jadi mari kita beralih ke pertanyaan tentang bagaimana batas-batas administratif dijalankan. Kita memiliki sebuah hierarki di dalam gereja kita. Kita memiliki sebuah hierarki administratif. Ini bukan hierarki rohani, ini adalah hierarki administratif. Dan begitulah cara kerja gereja. Jadi coba bayangkanlah bahwa conference utama tidak ada. Sekarang kita ambil contoh Michigan, contoh yang lebih jelas. Jika umat Advent di Michigan memutuskan bahwa mereka menginginkan sebuah badan hukum untuk memiliki properti dan mengeluarkan surat-surat kepercayaan. Juga para pengkhotbah ini berkhotbah di wilayah itu. Dan orang-orang tahu bahwa ia adalah pengkhotbah Advent yang sah. Jadi para anggota di Michigan bersatu, mereka mengadakan sidang. Setiap gereja mengirimkan utusan, mereka adalah utusan, itu adalah kata kuncinya, mereka adalah utusan, dan mereka memutuskan beberapa tahun yang lalu untuk mendirikan Conference SDA Michigan secara legal. Anda paham sejauh ini? Nah, conference itu, ketika mereka mendirikannya secara legal, mereka kemudian memilih komite eksekutif untuk conference itu, dan mereka memilih 3 pejabat, seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Dan inilah yang dilakukan di semua conference di setiap sesi konstituensi setiap 4 tahun sekali. Nah, ketika Anda mendirikan, katakanlah Conference Michigan, komite eksekutif memiliki yurisdiksi hukum atas urusan conference itu sendiri, bukan atas para anggota. Mereka memiliki yurisdiksi atas apa yang saya tampilkan di layar. Mereka memiliki yurisdiksi atas semua karyawan conference, gaji mereka, paket tunjangan mereka, dan kebijakan SDM mereka. Itulah yang masuk ke dalam manual kebijakan kerja conference. Mereka memiliki yurisdiksi hukum atas pencairan dan penggunaan semua persepuluhan dan persembahan yang dikembalikan kepada conference. Mereka memiliki yurisdiksi hukum atas gedung-gedung dan aset-aset modal yang dimiliki oleh conference, seperti sebuah lembaga penerbitan atau gedung-gedung gereja di dalam conference atau perkemahan pemuda. Mereka memiliki kepemilikan hukum dan yurisdiksi hukum atas setiap dan semua lembaga yang dimiliki oleh conference tersebut, seperti akademi, pabrik makanan, lembaga penerbitan, perkemahan pemuda, dan lain-lain. Itulah yang menjadi yurisdiksi hukum Komite Eksekutif Conference. Apakah Anda paham sejauh ini? Apakah mereka memilikinya secara legal? Apakah mereka memiliki yurisdiksi atas tempat tinggal Anda? Tidak. Apakah mereka punya yurisdiksi atas tempat di mana Anda tinggal? Tidak. Apa Anda harus izin pada mereka sebelum memasukkan makanan ke dalam mulut Anda? Tidak. Apakah Anda meminta persetujuan dari conference sebelum menikah? Tidak. Tentu saja tidak. Jadi conference sebagai sebuah badan hukum sama sekali tidak memiliki yurisdiksi atas aspek apapun dalam kehidupan Anda sebagai anggota. Bahkan, conference tidak dapat menempatkan Anda di bawah bentuk disiplin apapun. Satu-satunya orang yang dapat mendisiplinkan Anda adalah jemaat setempat. Conference tak bisa menentukan apa Anda bisa menjadi seorang Advent atau tidak, karena keputusan untuk menerima Anda ke dalam persekutuan adalah keputusan jemaat setempat. Keputusan untuk mendisiplinkan Anda atau menarik keanggotaan untuk memecat Anda adalah keputusan jemaat setempat. Tetapi, conference sebagai sebuah badan hukum tidak memiliki pengaruh yurisdiksi atas aspek apapun dari kehidupan pribadi Anda, titik. Dan setiap ketua conference yang mengatakan bahwa kami memiliki semacam yurisdiksi atas hidup Anda harus segera disingkirkan. Anda paham? Oke, mari ke slide berikutnya. Kita memiliki beberapa uni, jadi setiap sekitar 5 tahun sekali akan ada konferensi. Conference Northern New England, Conference Michigan, sebagai contoh Michigan karena lebih mudah sebagai ilustrasi. Komite Eksekutif Michigan memberikan suara untuk mengirim delegasi ke rapat konstituensi uni, dan para delegasi tersebut dikirim ke sidang konstituensi untuk memilih komite eksekutif atas pegawai uni yang dalam kasus ini di Michigan adalah Uni Lake. Sekarang perhatikan, kata yang digunakan adalah delegasi. Dapatkah Conference Michigan mendelegasikan kepada para delegasi wewenang yang tidak dimiliki oleh Conference Michigan sendiri? Tidak bisa. Yang dapat mereka lakukan adalah mendelegasikan wewenang yang dimiliki oleh Conference Michigan. Jika Conference Michigan bisa memilih 1-10, mereka tak bisa memberi wewenang kepada para delegasi untuk memberikan suara pada nomor 1-12, karena hal ini akan melampaui kewenangan Michigan. Anda tidak bisa memberikan wewenang yang tidak Anda miliki kepada delegasi. Jadi ketika para delegasi dari Conference Michigan mengikuti rapat konstituensi Uni Lake, dan mereka memberikan suara untuk para administrator dan komite eksekutif Uni Lake. Dan sekali lagi kita melihat sistem yang sama diparalelkan dari Conference Michigan ke Uni Lake. Anda lihat di layar di sana, Komite Eksekutif Uni memiliki otoritas hukum atau administratif atas bidang-bidang berikut. Pegawai Uni, siapa mereka, gaji mereka, tunjangan mereka, dan kebijakan-kebijakan SDM, persembahan dan persepuluhan diserahkan kepada Uni, yaitu keuangan, bangunan, dan aset modal yang dimiliki oleh Uni. Lembaga apapun yang dimiliki Uni, seperti perguruan tinggi, katakanlah Union College untuk Uni Amerika Tengah, dan mereka juga memiliki pengawasan administratif atas konferensi konstituen.
Tetapi perhatikan ini, Komite Eksekutif atau Komite Administratif UNI, mereka menanggapi pertanyaan-pertanyaan administratif rutin dari konstituen konferensi mereka, tetapi mereka tidak memiliki otoritas atas aspek apapun dari kehidupan anggotanya. Jadi Uni apa itu? Di tempat Anda saat ini di sini, di New England Utara, Uni Atlantic, oke. Jadi dengan risiko terdengar kaku, pimpinan dan anggota Komite Eksekutif Uni Atlantic tidak memiliki kendali hukum sama sekali atas aspek apapun dalam hidup Anda, nol. Mereka tidak bisa menentukan apapun untuk hidup Anda. Conference tidak dapat melakukannya, Uni tidak dapat melakukannya, karena tidak pernah didelegasikan kepada mereka. Kita tidak pernah memberi mereka hak menentukan siapa yang kita nikahi, di mana kita tinggal, apa yang kita kenakan, apa yang kita beli, apa yang kita lakukan pada malam Sabat, dan sebagainya. Gereja tidak memiliki otoritas atas aspek apapun dalam hidup Anda. Anda bertanggung jawab di hadapan Allah yang kudus dan hidup atas cara Anda menjalani hidup Anda. Anda tidak bertanggung jawab pada suatu komite yang jauh. Slide berikutnya. Setiap 5 tahun, Uni mengirimkan delegasi, kata itu digunakan lagi. Mereka disebut delegasi ke sesi General Conference, dan sekali lagi, mereka memilih Komite Eksekutif General Conference. Mereka memilih para pegawai General Conference. Mereka mendengarkan laporan dari para pemimpin Departemen General Conference. Dan mereka memutuskan perubahan-perubahan dalam buku pedoman kebijakan kerja General Conference, keyakinan dasar, dan anggaran rumah tangga. Dan Anda lihat di layar di sana, hampir sama dengan slide. General Conference memiliki kontrol administratif atas lembaga-lembaga yang dimiliki oleh GC seperti Andrews dan Loma Linda. Mereka bertanggung jawab atas 13 divisi di seluruh dunia. Mereka bertanggung jawab atas wilayah-wilayah yang terlampir, seperti wilayah Israel, Timur Tengah, Afrika Utara, misi Uni, dan Uni Cina, dan Ukraina juga secara langsung terlampir pada General Conference. Tetapi General Conference, Komite Eksekutif, dan ADCOM, sekali lagi, mereka tidak memiliki yurisdiksi hukum atas aspek apapun dari kehidupan anggota di seluruh dunia. Titik. Dari conference Anda tidak memiliki otoritas atas aspek apapun dalam hidup Anda. Uni tidak memiliki otoritas atas aspek apapun dalam hidup Anda. General Conference dalam sesi penuh tidak dapat memecat Anda. Mereka tidak dapat menerima Anda ke dalam keanggotaan. Mereka tak dapat sahkan keputusan apapun yang pengaruhi Anda dengan cara, bentuk, atau wujud apapun sebagai anggota perorangan. Nah, di bagian pendahuluan, saya sudah sebutkan tentang prinsip Chevron. Apakah Anda mengetahui prinsip Chevron? Sebagian dari Anda tahu, sebagian lagi tidak. Baik, jadi sekitar 40 tahun yang lalu, ada keputusan Mahkamah Agung yang dikenal sebagai kasus Chevron. EPA, Badan Perlindungan Lingkungan, berdebat di depan Mahkamah Agung bahwa jika Kongres memilih A, B, C, D, E, maka badan 3 huruf dalam pemerintahan yang seharusnya mengelola itu, seperti CDC atau NOAA atau FBI atau FAA dan lain-lain atau FDA, mereka dapat menerapkan A, B, C, D, E, tetapi jika Kongres hanya memutuskan A, B, C, D, E, maka lembaga 3 huruf tersebut dapat memproyeksikan ke depan ke F, G, H, I, J, K. Dan itu dikenal sebagai prinsip Chevron, dan itu muncul dalam 45 tahun terakhir di Amerika untuk administrasi negara. Di mana badan-badan administratif ini mengatakan ini dipilih oleh Kongres, dan kami akan mengerjakannya seterusnya, karena ini adalah cara Kongres seharusnya memilih untuk semua kasus lainnya. Jadi dalam 45 tahun terakhir, kita telah melihat pertumbuhan besar-besaran kekuasaan administrasi negara di Amerika Serikat. Mandat vaksinasi OSHA, meskipun dikeluarkan pada tahun 2021, dikeluarkan di bawah prinsip Chevron. OSHA tidak pernah memiliki wewenang yang didelegasikan dari Kongres, tetapi mereka mengambilnya, dan kemudian dengan rahmat Tuhan pada bulan Juni tahun ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan prinsip Chevron. Dan pada dasarnya mereka mengatakan jika Kongres tidak memutuskannya, maka itu bukan hukum. Dan jika Kongres tidak memiliki keberanian untuk memutuskan sesuatu, maka administratif negara tidak dapat memaksakannya kepada warga negara. Ini adalah salah satu serangan terbesar bagi kebebasan individu dalam sejarah Amerika, yang terjadi dengan putusan Chevron yang baru saja keluar 5 atau 6 minggu yang lalu pada bulan Juni tahun ini. Dan apa yang terjadi di Gereja Advent adalah bahwa kita telah mengalihdayakan proses pemikiran kepada para pemimpin kita selama 45 tahun terakhir. Sejak ADCOM General Conference mulai mengeluarkan pernyataan. Nah, saat ini muncul pertanyaan tentang transgenderisme. Orang mengarah pada apa pendapat GC tentang hal itu, dibanding apa yang dikatakan Alkitab tentang hal itu, dan kita perlu mencari tahu sendiri. Dan kita telah mengalihdayakan proses pengambilan keputusan kepada kepemimpinan dan administrasi General Conference sedemikian rupa. Sekarang 45 tahun kemudian, sama seperti badan-badan 3 huruf Amerika, telah lepas kendali dan mengeluarkan peraturan yang di luar kendali, dan Mahkamah Agung harus menghapusnya pada bulan Juni ini ketika mereka membatalkan prinsip Chevron. Jadi, kita sekarang memiliki administrasi General Conference yang mengasumsikan dalam pernyataan ini di layar, teks merah kecil di sana, dalam hal mandat. Tapi bahwa ada Allah di atas dan ada manusia di bawah.
Dan Martin Luther diberitahu oleh gereja sesuai maklumat Worms, ia harus menarik kembali pernyataannya. Artinya ada Allah dan ada manusia, gereja memiliki satu-satunya hak eksklusif untuk memberitahu Anda apa yang Allah inginkan untuk Anda. Dan jika Anda ingin datang kepada Allah, Anda harus melalui gereja. Jadi ada Allah, gereja, dan manusia. Luther berkata, tidak, kecuali saya diyakinkan hanya oleh firman Allah. Maka Allah akan berbicara langsung kepada saya tanpa perlu hierarki gerejawi untuk ikut campur dalam prosesnya. Dan dalam pernyataan di sini, General Conference pada dasarnya mengatakan, ada Allah di atas sana dan ada manusia di bawah sini, dan Allah dapat berbicara kepada para anggota dengan cara apapun yang ia kehendaki. Tetapi ketika menyangkut mandat dari atasan, kami sebagai badan administratif memiliki hak untuk menentukan apa yang Tuhan izinkan untuk dikatakan kepadamu. Dan itu adalah pembalikan mendasar dari reformasi Protestan. Kita memasuki suatu pandemi sebagai seorang Protestan, dan kita keluar dengan menerima sistem kepausan. Di mana para anggota gereja kita percaya bahwa mereka memiliki hak untuk mengabaikan keyakinan Roh Kudus atas para anggotanya. Jadi saya menegaskan saat ini bahwa apa yang dimasukkan oleh seorang anggota ke dalam tubuh mereka bukanlah masalah administratif bagi para pengurus General Conference. Jadi ketika Penatua Wilson katakan, dan saya kutip kata-katanya, bahwa ini adalah masalah administratif dan ini telah ditangani, dia pada dasarnya salah. Bagaimana Anda memperlakukan tubuh Anda bukanlah masalah administratif. Dan General Conference tidak pernah diberi hak untuk membuat keputusan semacam itu. Jadi satu-satunya tanggung jawab yang telah kita sebagai anggota delegasikan melalui wakil-wakil kita kepada administrasi GC dalam hal kebebasan hati nurani adalah untuk mempertahankannya di tingkat individu untuk setiap anggota, bukan untuk menangguhkannya secara sepihak ketika hal itu dianggap secara politik benar atau secara finansial tidak menguntungkan bagi mereka. Baiklah, mari kita bahas pertanyaan tentang otoritas administratif dengan lebih rinci. Pada tanggal 26 Januari 2022 yang agak lucu, pada tanggal 15 Januari saya mengkhotbahkan khotbah yang berjudul Seruan kepada Petinggi Gereja Advent. Beberapa mungkin telah lihat khotbah itu, dan seperti yang saya katakan, berkhotbah mengubah hidup, bukan khotbah itu yang mengubah hidup saya selamanya. Semoga hal itu juga dapat mengubah hidup Anda dengan kasih karunia Allah. Nah, 2 minggu kemudian, GC mengeluarkan sebuah pernyataan di Adventist News Network. Dan itu disebut keprihatinan mengenai tata kelola gereja terhadap COVID-19 dan kebebasan hati nurani. Bagi saya, ini terlihat seperti ditulis oleh komite pengacara yang menyusun pernyataan tersebut, dan pada dasarnya merupakan kecaman terhadap para pengkhotbah seperti saya karena berani mempertanyakan, bukan apakah vaksinasi itu benar atau tidak, bukan apakah General Conference dapat membuat keputusan semacam itu, tetapi masalah mendasar dalam pernyataan itu adalah tidak ada yang bisa mempertanyakan otoritas gereja, yang mana hal ini persis seperti ketika Kardinal Johann Eck katakan pada Luther, tunduk, tunduk, dan tarik kembali, tarik kembali. Ini adalah semangat kepausan yang sama yang mengatakan bahwa para anggota harus tunduk pada keputusan kami dan tidak boleh mempertanyakan keputusan-keputusan kami. Inilah yang mereka katakan, khotbah yang seperti khotbah saya akan merongrong otoritas gereja, menciptakan kebingungan dan menyebabkan perpecahan dan menyebabkan kurangnya kepercayaan pada gereja akhir zaman Allah. Ini akan meruntuhkan legitimasi dan otoritas General Conference, setiap divisi, uni, conference lokal dan bahkan gereja lokal. Dampak yang mungkin terjadi adalah erosi kepercayaan yang dapat menyebabkan orang meninggalkan gereja, mengorganisir gerakan kelompok-kelompok penyembahan independen atau menciptakan gerakan-gerakan cabang yang akan dianggap sebagai murtad. Semuanya bermuara pada satu atau dua hal, yaitu uang dan kekuasaan. Bukan apa yang benar atau salah. Ini adalah tentang tidak ada yang boleh mempertanyakan otoritas General Conference. Dan seperti yang saya katakan tadi malam, saya bersyukur pada Tuhan atas fakta bahwa selama 10 tahun terakhir, Penatua Wilson memiliki fokus yang sangat besar pada misi. Dan ia telah melakukan lebih banyak hal untuk menghidupkan kembali misi Advent dibanding ketua GC lain. Saya bersyukur kepada Tuhan atas kepemimpinannya itu. Saya bersyukur pada Tuhan atas fakta bahwa ia telah menjadi benteng melawan banyak ideologi-ideologi tak bertuhan yang jika tidak dilawan bisa timbulkan perpecahan di Amerika Utara. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan saya memuji Tuhan di kantor Penatua Wilson untuk saat seperti ini. Namun dalam topik masalah ini, sebuah kesalahan besar telah dibuat. Banyak orang berulang kali memberitahu saya di belakang yang tidak seharusnya memberitahu saya bahwa kami memang sadar kesalahan telah dibuat, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana cara memperbaikinya. Tanpa takut akan tuntutan hukum class action dari mereka yang kehilangan segalanya karena pernyataan-pernyataan itu. Jadi dalam pernyataan ini di sini, General Conference mengklaim bahwa mereka memiliki wewenang untuk mengeluarkan pernyataan tersebut berdasarkan klausul ini dalam kerangka acuan ADCOM, dan ini adalah kerangka acuan ADCOM dari bulan Oktober 2015. Pernyataan ini di sini memberikan gereja pusat yang diduga sebuah otoritas untuk mengabaikan hati nurani Anda. Dikatakan, dalam hal-hal administratif umum, mereka punya wewenang untuk bertindak, nomor 1, mempertimbangkan masalah-masalah administratif rutin lainnya ketika muncul, dan memberikan nasihat umum kepada entitas-entitas gereja pusat seperti yang diminta. Jadi saya harap kalian bisa membacanya. Saya pikir lebih baik semua orang bergeser ke sini sebenarnya untuk malam ini atau besok, ini akan sangat membantumu. Jadi di kolom sebelah kiri, Anda bisa lihat kerangka acuan kerja ADCOM.
Saya baru saja menaruh kata-katanya di sana, pertimbangkan rutinitas lainnya di tengah. Saya telah memberikan penafsiran arti rutin dalam administrasi Advent. Dan di sebelah kanan, saya telah memberikan kepada Anda penafsiran arti baru yang saya anggap tidak sah yang terjadi selama pandemi. Dan Anda bisa menilai sendiri apakah yang saya katakan masuk akal atau tidak. Jadi dalam kerangka acuan ADCOM dikatakan bahwa ADCOM dapat mempertimbangkan rutinitas lain, tanda kutip akhir. Nah, rutin berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang interpretasi manual kebijakan kerja General Conference, sebagaimana yang berlaku pada situasi-situasi khusus yang berkaitan dengan karyawan atau lembaga denominasi. Saya pernah menjabat Sekretaris Bendahara Uni Timur Tengah. Saya tahu apa itu item administratif. Seorang misionaris akan cuti di bulan Juni, tapi anaknya akan lulus di bulan Mei. Dapatkah kita menggeser cuti sebulan lebih awal agar mereka dapat menghadiri wisuda anak-anaknya? Itu adalah contoh masalah administrasi rutin. Masalah administratif rutin adalah kami memiliki $500 juta lebih banyak dari persepuluhan uni untuk anggaran kami tahun ini. Tapi kami tidak punya cukup dana non-persepuluhan. Dapatkah kita mengatur dengan divisi lokal untuk menukar sebagian dana persepuluhan dan non-persepuluhan dengan uni lain yang memiliki lebih dana non-persepuluhan dan kurang dana persepuluhan, sehingga kewajiban persepuluhan mereka terpenuhi dan mereka memenuhi dana non-persepuluhan kami. Oke? Ini dikenal sebagai pertukaran persepuluhan dan hal ini terjadi setiap saat. Itu adalah proses administrasi yang rutin. Ketika Anda berada di dalam sistem, Anda tahu apa itu masalah administrasi rutin. Tapi menurut General Conference dalam pernyataan mereka di sana, pandemi COVID yang merupakan peristiwa sekali seumur hidup, atau mari kita katakan dengan cara lain, yaitu setiap kali Presiden Trump mencalonkan diri, yang berdampak pada setiap orang di seluruh dunia, bukan hanya karyawan atau lembaga yang terkait dengan pencalonan. Sebuah skenario yang sama sekali tidak diatur dalam panduan kebijakan kerja General Conference, sekarang dianggap sebagai sebuah peristiwa rutin yang termasuk dalam wewenang pengambilan keputusan yang didelegasikan kepada ADCOM. Saya berpendapat bahwa itu adalah tafsiran yang sepenuhnya tidak sah terhadap referensi General Conference. Yang kedua, kalimat tersebut melanjutkan, mereka dapat mempertimbangkan masalah-masalah rutin dan administratif lainnya ketika muncul. Sekarang, lihatlah teks administratif yang membosankan itu. Saat saya melihat ini, saya pikir, siapa ya yang menulis hal ini? Itu saya sebenarnya. Tapi saya harus menyelesaikan ini, jadi tolong ikuti saya ya. Yang saya tulis di sana adalah bahwa anggota gereja memilih dan membentuk jemaat yang akan membentuk conference. Kita sudah membahasnya, sumber daya keuangan yang digabungkan, TNO, persembahan dan persepuluhan, properti dan lembaga-lembaga diserahkan kepada pengawasan administratif para administrator terpilih yang telah mendelegasikan dan memiliki wewenang hukum atas persembahan dan persepuluhan. Karyawan denominasi dan lembaga-lembaga yang akan dikelola dimiliki oleh conference sedemikian rupa sehingga memenuhi tujuan-tujuan para anggota conference. Dengan demikian, administrasi hanya merujuk pada pengawasan hukum dan pertanggungjawaban atas karyawan, persepuluhan dan persembahan, dan gedung-gedung serta aset-aset modal conference. Namun para pengurus tidak memiliki wewenang atas tubuh, keuangan, atau usaha pribadi para anggota dimanapun di seluruh dunia. Itu adalah administrasi rutin dari item-item administratif yang muncul. Interpretasi baru pada masa pandemi COVID, pernyataan penegasan kembali mengasumsikan hak para pemimpin denominasi untuk mengesampingkan begitu saja dan membatalkan keyakinan Roh Kudus atas anggota-anggota di seluruh dunia yang berkaitan dengan tubuh dan perawatan medis mereka. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah Advent ada sidang General Conference, komite eksekutif, ADCOM atau subkomite daripadanya yang pernah mengambil atau diberi wewenang untuk membuat keputusan dan mengabaikan keputusan pribadi anggota dalam hal-hal medis yang bersifat pribadi. Karena JC tidak memiliki wewenang tersebut, ia tidak dapat mendelegasikan wewenang semacam itu kepada subkomite seperti ADCOM yang telah mengesahkan pernyataan penegasan kembali. Oleh karena itu, interpretasi mereka terhadap kerangka acuan ADCOM tidak sah. Dan kemudian bagian terakhir dari frasa kecil yang mereka klaim memberi mereka otoritas adalah ini. Mereka dapat memberikan nasihat hukum umum kepada entitas-entitas gereja pusat jika diminta. Dan mungkin mata Anda agak sedikit bingung dan bertanya, apa itu entitas gereja pusat? Nah, ini adalah istilah yang sangat spesifik dan kita perlu tahu apa artinya. Tolong slide berikutnya. Nah, jika Anda pergi ke adventistyearbook.org, Anda pernah mendengar tentang buku tahunan itu? Ya, beberapa dari kalian pernah dan beberapa belum. Baik, jadi General Conference setiap tahun menerbitkan buku tahunan. Dan di buku tahunan itu ada General Conference dan semua departemennya yang terdaftar dengan nama dan alamatnya, serta rincian kontak, dan semua entitas badan hukum yang dimiliki oleh conference. Jadi Loma Linda dan Andrews ada di sana, dan kemudian ada divisi-divisi, katakanlah divisi Amerika Utara, dan nama dan alamat serta para pejabat divisi Amerika Utara dicantumkan.
Dan kemudian jika Anda melihat situs web ini di sini, ketik Divisi Amerika Utara, maka akan muncul semua uni di Divisi Amerika Utara, sebuah menu tarik turun kecil, dan Anda klik menu tersebut, misalnya Uni Atlantik, lalu klik Uni Atlantik, akan muncul semua entitas di bawahnya. Di Uni Atlantik, salah satunya adalah Conference New England Utara, dan ketika Anda mengklik Conference New England Utara, dan semua rincian conference Anda tercantum di sana. Berapa banyak pendeta, pegawai, pemimpin departemen, gedung, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya buku tahunan. Ketika para pengurus Advent berbicara tentang entitas gereja pusat, itu berarti segala sesuatu yang tercantum dalam buku tahunan, segala sesuatu yang dimiliki oleh gereja, setiap conference, uni, administrasi, akademi, percetakan, toko makanan kesehatan, apapun itu, segala sesuatu yang secara hukum dimiliki oleh gereja, ada di dalam buku tahunan dan diterbitkan, itu ada di situs website akses publik, siapapun dapat melihatnya. Jadi ADCOM General Conference memiliki wewenang untuk memberikan nasihat kepada entitas-entitas yang ada di dalam buku tahunan tersebut. Di dalam buku tahunan, perhatikan itu, karena entitas gereja pusat adalah yang ada di dalam buku tahunan. Anda mengikutinya, tapi pernyataan General Conference mengatakan bahwa kita tidak bisa menolak mandat atasan atau pemerintah. Sekarang, jika Anda bekerja untuk negara bagian Maine, apakah General Conference memiliki wewenang di bawah kerangka acuan ini untuk mengeluarkan pernyataan kepada negara bagian Maine, ya atau tidak? Tidak, karena itu bukan entitas gereja pusat. Itu jauh melampaui status sebagai entitas gereja pusat. General Conference tidak memiliki otoritas untuk membuat pernyataan kepada setiap pemberi kerja atau atasan di dunia, terlepas apakah mereka terdaftar di buku tahunan atau tidak. Mereka dapat membuat pernyataan internal kepada conference, uni, dan divisi, tetapi pernyataan tersebut tidak pernah dipublikasikan di internet, sama sekali tidak pernah. Pernyataan-pernyataan itu dikirim melalui email. Sekretariat General Conference mengirimkan email kepada sekretariat divisi. Mereka menerimanya dan menambahkan beberapa komentar, lalu meneruskannya kepada uni di suatu wilayah di dunia. Tetapi pernyataan dari General Conference ini tidak dikirim melalui saluran denominasi yang biasa. Pernyataan tersebut diunggah di Adventist News Network agar semua pemberi kerja di seluruh dunia dapat melihatnya. Nah, pernyataan tersebut menyebutkan ketentuan tugasnya menyatakan mereka dapat berikan nasihat pada entitas-entitas gereja pusat, yaitu pada orang-orang yang ada dalam buku tahunan, tetapi ini mereka mengirimkannya kepada semua orang di dunia. Apakah mereka melampaui batas kewenangan mereka, ya atau tidak? Tentu saja mereka melanggar. Mereka mungkin yakin bahwa mereka benar dalam mengeluarkan pernyataan tersebut, saya mengizinkan mereka itu. Tapi pemahaman jelas dari teks itu menunjukkan bahwa mereka tak punya wewenang untuk berikan pernyataan pada setiap pemberi kerja di dunia dan kepada setiap pemerintah di dunia. Kita tidak pernah memberi mereka otoritas semacam itu. Oleh karena itu, pernyataan mereka tidak sah. Para pengacara akan mengatakan bahwa ini adalah ultra vires. Ultra vires, vire adalah kata Latin untuk pria. Kita mendapatkan kata jantan dari situ. Dia laki-laki sejati, dia jantan, jadi ultra berarti melampaui. Jadi ultra vires itu artinya di luar kewenangan mereka untuk membuat pernyataan seperti itu. Dan alasan mereka tidak ingin membicarakannya dengan anggota, alasan mereka begitu tertutup tentang hal ini, alasan mengapa Pastor Wilson tidak mau membahas hal ini di depan umum, adalah karena General Conference mengakui bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat pernyataan semacam itu. Mereka takut akan gugatan hukum class action dari semua orang yang kehilangan segalanya, dan akan mengatakan, kalian berbuat salah, ini kelalaian, Anda bertindak di luar kewenangan yang didelegasikan, sekarang saya perlu ganti rugi untuk itu. Jadi saya yakin bahwa General Conference sekarang bersembunyi dari para anggotanya, tidak ada yang mau membahas hal ini karena tanggung jawab yang menyertainya. Dan itu adalah posisi yang sangat buruk bagi sebuah gereja pusat. Pengalaman saya berbicara dengan anggota-anggota di seluruh dunia adalah bahwa ada beberapa orang yang sangat marah dengan hal ini. Tetapi kita adalah sebuah gereja dan kita dapat memohon pengampunan dan kita dapat melakukan rekonsiliasi bersama. Dan bagi mereka yang telah menyebabkan pelanggaran yang begitu parah, mereka yang telah menyebabkan kerusakan pada tubuh Kristus dapat berdiri dan berkata, di tengah-tengah panasnya situasi, kami telah melakukan kesalahan besar. Maukah Anda mengampuni kami? Saya semakin yakin bahwa semakin banyak orang Advent yang akan berkata, pujilah Tuhan dan mari kita lanjutkan hidup dari sini. Tetapi selama kepemimpinan gereja pusat mengatakan bahwa kami memiliki otoritas untuk membuat keputusan seperti ini, dan Anda tak boleh membahasnya, kami tak akan pernah mendiskusikannya dengan Anda, kami punya wewenang ini. Dan kalian para anggota tak punya hak suara sama sekali dalam hal ini, maka kita bisa secara sah mengajukan pertanyaan ketika rangkaian mandat berikutnya terjadi, dan itu akan terjadi. Apakah Anda akan melakukan hal yang sama kepada kami lagi? Jadi mari kita ambil kesimpulan di sini. Jika Anda melihat situasi yang lebih luas di dunia kita saat ini, WHO secara aktif menginginkan untuk mendapatkan otoritas global untuk menyatakan bahwa pandemi sedang terjadi atau berpotensi akan terjadi. Mereka sedang menginginkan perubahan terhadap peraturan kesehatan internasional. Mereka gagal melakukannya tahun ini. Mereka akan kembali untuk mencoba lagi tahun depan. Mereka berusaha mendapatkan hak hukum untuk memaksakan mandat vaksin bagi setiap manusia di planet bumi, mengabaikan semua undang-undang hak-hak sipil, hak asasi nasional dalam prosesnya. Itulah yang mereka perjuangkan secara aktif.
Jika Anda mengikuti berita dunia dengan cermat, Anda akan melihat hal ini sedang terjadi. Sekarang pemerintah telah memberikan kontrak senilai 170 juta dolar kepada Moderna untuk memproduksi vaksin mRNA flu burung. Mengapa mereka melakukan ini? Sekarang pada minggu ini, WHO telah menyatakan semacam keadaan darurat terkait kemunculan Mpox yang sebelumnya disebut Monkeypox dan klaim mereka bahwa hal ini bisa berujung pada pandemi global. Para elit globalis kita secara terbuka membahas pandemi berikutnya. Mereka menyebutnya penyakit X. Ini bukan berasal dari lingkungan kelas pekerja. Ini berasal dari kelompok pemikir dan kalangan pelajar yang sopan dan sering bicara di CNN. Dan kita punya banyak alasan untuk curiga. Karena dalam Adventisme, Presiden mengatur hampir semua hal lainnya, sehingga jika mandat berikutnya keluar, bahwa pernyataan penegasan kembali 21 Oktober akan digunakan sebagai presiden oleh Ketua GC atau ADCOM di masa mendatang. Untuk sekali lagi melucuti kebebasan hati nurani umat Advent di seluruh dunia terhadap mandat WHO atau pemberi kerja. Sekali lagi dengan dampak yang menghancurkan. Saya tidak mengada-ada. Fakta bahwa GC menolak pembahasan apapun tentang hal ini tidak memberikan kepercayaan pada Anda untuk waktu mendatang. Fakta bahwa tidak ada diskusi yang mungkin dilakukan dan mereka yang mempertanyakan hal tersebut dibungkam dan budaya pembungkaman itu nyata, menunjukkan kepada Anda bahwa mereka berniat untuk melakukan hal yang sama lagi karena hal itu secara finansial menguntungkan bagi institusi kita untuk melakukannya. Seluruh pergumulan dalam Adventisme saat ini bermuara pada sebuah pertanyaan sederhana. Apakah Ketua General Conference atau ADCOM memiliki hak rohani, alkitabiah, atau gerejawi untuk mengabaikan atau menentukan keyakinan Roh Kudus atas setiap individu Advent atau seluruh umat Advent di seluruh dunia? Itulah pertanyaan mendasarnya. Jika ya, maka pada dasarnya kita tidak ada bedanya dengan para ayatollah di Teheran atau antikristus di Roma, di mana satu orang mengklaim otoritas untuk berbicara atas nama Allah dan untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dikatakan Allah kepada manusia. Jika tidak, maka pernyataan penegasan kembali 21 Oktober harus segera dibatalkan. Dan kebebasan hati nurani dipulihkan kepada setiap orang Advent di seluruh dunia tanpa memandang pilihan kesehatan individu yang telah mereka buat. Dan dengan keluarga saya sendiri, keluarga saya yang lebih luas, bukan keluarga inti saya, tetapi keluarga saya yang lebih luas, saya memiliki orang-orang yang saya sayangi, yang telah divaksinasi, dan beberapa yang tidak. Dan kami tetap menemukan cara untuk tetap hidup bersama dan masih saling mengasihi satu sama lain. Kami saling peduli satu sama lain. Ini adalah pilihan pribadi. Kami membiarkannya sebagai pilihan pribadi. Dan setiap orang harus hidup dengan konsekuensi dari pilihan masing-masing, terutama karena obat tidak mencegah penularan. Dan jika Anda mengikuti aspek hukumnya, baru saja bulan lalu, Pengadilan Banding Sirkuit ke-9 Amerika Serikat membatalkan mandat di distrik sekolah umum di Los Angeles. Karena distrik sekolah terpadu Los Angeles mengklaim bahwa mereka memiliki hak untuk mengeluarkan mandat untuk vaksinasi berdasarkan Undang-Undang tahun 1905 dari Massachusetts yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung untuk vaksinasi cacar. Dan Pengadilan Banding Sirkuit ke-9, dan dengarkan ini, mereka mengatakan hanya beberapa minggu yang lalu tidak ada satupun suntikan vaksin COVID yang memenuhi definisi standar vaksin, oleh karena itu vaksin tersebut tidak dapat diwajibkan oleh pemberi kerja, titik. Itu adalah keputusan yang mengejutkan. Dan di Gereja Advent Village pada tanggal 20 September, beberapa hari Jumat dari sekarang, salah satu pengacara kami di sana sedang membahas semua tantangan hukum terhadap mandat yang sedang terjadi saat ini. Dan bagaimana tingkat keberhasilan 100% bagi orang-orang yang menggugat mandat tersebut. Karena sekarang pengadilan federal telah menyatakan bahwa apa yang dimandatkan pada tahun 2021, 2022, dan 2023 tidak memenuhi definisi hukum tentang vaksin. Ini adalah perkembangan yang mencengangkan. Masalah yang kita hadapi saat ini bukanlah terkait pada teologi kita, keyakinan fundamental kita, atau struktur kita. Yang menyebabkan masalah kita hari ini adalah segelintir pengurus di General Conference yang dipimpin oleh Ketua General Conference kita yang bertindak secara tidak sah di luar kewenangan yang diberikan kepada mereka dengan menganggap diri mereka berhak untuk mengesampingkan keyakinan Roh Kudus atas hati nurani Anda dan saya. Jadi saya akan mengajukan permohonan kepada General Conference hari ini, kepada sidang tahunan yang akan datang pada bulan Oktober ini, untuk membatalkan dan meminta maaf atas pernyataan penegasan kembali tersebut. Apakah saya pikir mereka akan melakukannya? Tidak mungkin. Tetapi saya akan tetap memohon, karena kita bukan badan usaha, kita adalah gereja, dan nilai rohani harus menang di atas nilai badan usaha dan ekonomi. Kedua, mereka harus membentuk sebuah dana untuk kompensasi kepada orang-orang Advent yang kehilangan mata pencaharian mereka, atau menderita kerugian fisik akibat efek samping dari vaksin yang dipaksa oleh atasan mereka, yang menolak permintaan pengecualian kebebasan beragama mereka karena pernyataan penegasan kembali. Nomor 3, saya akan menyerukan kepada General Conference untuk secara terbuka menegaskan pada sidang tahunan tahun ini
bahwa karena para anggota dan karyawan mungkin menerima divaksinasi atau tidak, karena Roh Kudus mengilhami mereka melalui hati nurani mereka, dan General Conference sejak hari ini dan seterusnya akan membela setiap orang Advent dan keputusan hati nurani mereka yang baik sehubungan dengan semua mandat vaksinasi di waktu mendatang. Kita perlu memastikan bahwa General Conference tidak akan melakukan hal yang sama lagi kepada kita, atau kita tidak akan memiliki kepercayaan pada kepemimpinan gereja pusat kita. Dan keempat, saya akan meminta mereka untuk mempekerjakan kembali sedapat mungkin dengan syarat dan ketentuan sebelumnya. Para karyawan yang dipecat karena hidup sesuai dengan keyakinan Roh Kudus. Sekali lagi, apakah saya percaya semua ini akan terjadi? Secara manusiawi, tidak mungkin. Tetapi kita melayani Allah yang perkasa, dan bagi Allah segala sesuatu mungkin. Dan ketika kebenaran ada di pihakmu, maka orang-orang yang berpegang pada kepalsuan akan terlihat semakin konyol setiap tahunnya. Dan di masa pandemi, seandainya kita mengatakan sesuatu seperti ini, kami menghormati otoritas kesehatan masyarakat di setiap negara, tetapi kami juga membela keputusan hati nurani yang baik dari para anggota kami. Seluruh dunia akan tahu tentang gereja Advent, seluruh dunia. Dan orang-orang di setengah planet bumi yang tidak ingin menerima vaksin tersebut akan mengambil langkah baru, mungkin untuk pertama kalinya tertarik pada gereja Advent dan Injil yang kekal. Ini adalah kesempatan evangelisasi terbesar dalam seumur hidup kita. Dan kita jatuh terjerumus ke dalam barisan kepausan, yang adalah antikristus, dan binatang kedua dalam Wahyu, yaitu Amerika Serikat. Dan kita menerapkan mandat mereka dengan dampak yang sangat merugikan bagi anggota kita. Itu adalah kesempatan yang sangat besar yang hilang. Jadi secara manusiawi, apakah saya mengharapkan General Conference melakukan apa yang saya minta untuk mereka lakukan di sini hari ini? Tidak. Kita melayani Allah yang perkasa, dan waktu adalah ibu dari kebenaran. Dan semakin waktu berlalu, semakin terang kebenaran itu terlihat, dan seluruh narasi COVID telah runtuh. Dan apa yang diwajibkan di ratusan negara pada tahun 2022 kini dilarang di ratusan negara pada tahun 2024 karena efek sampingnya yang sangat berbahaya. Itu bukan komentar saya, itu hanya pernyataan fakta. Jadi saya menghimbau kepada Anda hari ini sebagai umat Advent untuk mulai berdoa bagi kepemimpinan General Conference kita. Para pria dan wanita ini memiliki peran yang sangat berat untuk diemban. Kita hidup di dalam dunia yang terpolarisasi dan kita hidup di dalam gereja yang terpolarisasi. Isu-isu seperti teori ras kritis, teori gender kritis, kreasionisme dan evolusi, revolusi seksual, isu-isu LGBTQ sedang memecah belah gereja kita seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Para pemimpin gereja kita memiliki tugas yang hampir mustahil dan mereka membutuhkan hikmat Salomo untuk menyatukan kita. Tetapi untuk menyatukan kita, perlu ada pengakuan bahwa ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik, kita berkata, pujilah Tuhan. Dan ketika ada hal-hal yang salah, mari kita terbuka dan mari kita katakan bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi dan kita bisa hidup secara harmonis bersama. Jadi berdoalah untuk para pemimpin gereja kita. Dan pada akhirnya, ketika perintah-perintah Sabat itu keluar pada waktunya, dan ibadah dipaksakan oleh pemerintah federal yang sama yang memaksa hati nurani Anda dalam 3 tahun terakhir, tidak ada pasukan penolong duniawi yang akan datang untuk menyelamatkan. Mereka yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Hanya antara kamu dan Allah. Jadi selagi Anda berada di pertemuan ini, ambillah setiap kesempatan untuk menanamkan akar iman yang lebih dalam, untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa sebenarnya Injil yang kekal itu, untuk merawat hubungan harian dengan Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk belajar mengenali suara Roh Kudus. Jadi, ketika setiap suara di planet bumi mengatakan, lakukan ini, Anda mengenali suara Allah yang berbisik, lakukan ini, dan Anda dapat mengikuti suara itu karena Anda tahu bahwa sepanjang hidup Anda, Dia tidak pernah menyakiti Anda. Jadi, tetaplah setia sampai Yesus datang kembali, belajarlah mendengarkan suara Roh Kudus. Jangan memadamkan Roh Kudus dan janganlah mengklaim Roh Kudus sebagai alasan untuk keberatan terhadap sesuatu. Ketika Anda tidak hidup selaras dengan kitab suci dalam kehidupan Anda, kita harus konsisten dalam perjalanan hidup kekristenan kita. Jika saya dengan sengaja menghancurkan tubuh saya dengan Coca-Cola dan kentang goreng, saya seharusnya tidak menolak mandat vaksin, benar? Kita harus menghormati bait suci tubuh kita setiap hari, tidak hanya ketika menyangkut mandat vaksin yang tidak kita setujui. Jadi, semoga Tuhan memberi kita keberanian untuk mengikuti kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberi kita anugerah untuk menerima kehendak-Nya. Semoga Tuhan memberi kita ketajaman untuk memahami kehendak-Nya dalam hidup kita, mulai hari ini dan selamanya. Amin. Maka marilah kita tutup sesi ini dengan doa. Bapa Surgawi, kami hidup di masa-masa yang penting. Bapa, kami tahu bahwa kami hidup di masa sangkakala ke-7, ketika waktu untuk menghakimi orang mati telah tiba. Tuhan, kami tahu bahwa kami hidup pada masa penghakiman sebelum kedatangan Tuhan, dan segera Yesus akan muncul di awan-awan di langit, dan upahnya akan menyertai Dia untuk dibagikan kepada setiap orang, laki-laki, perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, sesuai dengan perbuatannya. Bapa,
kami tahu bahwa kami hidup di jari-jari kaki patung Daniel pasal 2. Dan Bapa, kami tahu bahwa sebelum Yesus datang dalam awan-awan kemuliaan, akan terjadi lagi krisis hati nurani yang belum pernah terjadi di dunia ini. Tapi Tuhan, di saat krisis terakhir dalam sejarah bumi ini, untuk beberapa alasan misterius, Engkau tidak memanggil Abraham, Ishak, dan Yakub untuk hidup pada masa ini, tetapi kami lahir pada masa ini. Bapa, oleh pemeliharaanmu, kami dilahirkan untuk zaman ini. Tuhan, inilah waktu kami untuk bersinar bagimu. Jadi Bapa, kiranya terang Injil tidak akan pernah redup atau padam dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, atau dalam pernikahan kami. Bapa, kiranya terang kasih Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan kebenaran didengar dan dilihat dalam segala sesuatu yang kami katakan dan lakukan. Kiranya orang-orang tahu bahwa kami adalah warga surga di atas, tempat kami menantikan juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Maka mulai hari ini Bapa, semoga semakin sedikit kami dan semakin banyak Yesus di dalam hidup kami dan di dalam rumah kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin.